SPDSD asal LPTK yaitu Universitas PGRI Semarang dan kelas 3. Di sini saya akan menunjukkan kartu ujian mengikuti uji kinerja PTG Daljab tahun 2020. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah, Pak Guru awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kalian masih dalam keadaan baik-baik saja tanpa halangan suatu apapun. Yuk, kita sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yo, Mbak Afra dipimpin berdoa, silahkan. Berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mbak Afra yang telah memimpin berdoa. Semoga dengan doa tadi menambah pemahaman kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, Pak Guru akan ngecek absen dulu ya. Nah, sudah masuk semua belum? Gimana anak-anak? Ya. Alhamdulillah. Masuk semua, walaupun kita dalam masa pandemi, tapi kalian tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu agar kita lebih semangat lagi. Masih ingat tepuk semangat, anak-anak? Masih. Kalau masih, mari kita lakukan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga dengan tepukan-tepukan semangat tadi kalian bisa lebih semangat lagi dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, kita di sini akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Tunggu sebentar ya. Dari Sabang sampai mana ya? Dimulai nanti, sebentar lagi. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu bisa Indonesia tanah berjanji Indonesia. Ya, terima kasih pada anak-anakku yang telah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semoga dengan nyanyian nasional tadi kita dapat menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Anak-anak, sini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, dan pembelajaran 5. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita ingat kembali pelajaran yang kemarin. Coba anak-anakku, kita kemarin sudah belajar tentang apa? Ayo dijawab.
pengembangan Ya, pintar. bersatu di lingkungan sekolah, Ya, menikmati dalam sekolah. pinter. Kemarin telah belajar tentang proses pengembangan. Ya, kalian sudah belajar tentang bersatu di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, kalian telah belajar tentang teknik menendang dan menggelitik. Nah, anak-anakku, di sini pada pagi hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu satu, dengan melihat video proses terjadinya hujan secara seksama, siswa dapat menganalisis informasi tentang perubahan wujud benda pada proses terjadinya hujan. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan hasil informasi tentang perubahan wujud benda pada proses terjadinya hujan. Yang ketiga, dengan penjelasan guru, siswa dapat mengaitkan hubungan antar satuan waktu dengan benar. Yang keempat, siswa dapat memecahkan soal yang berhubungan dengan konversi waktu dengan secara tepat. Yang kelima, dengan melihat gambar, siswa dapat menguraikan makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan masyarakat dengan kegiatan tolong-menolong. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat cerita tentang pengalaman tentang kegiatan tolong-menolong di lingkungan masyarakat. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Nah, dalam proses terjadinya hujan, ada beberapa proses yang berperan dalam proses terjadinya hujan tersebut. Yaitu yang pertama yaitu penguapan. Nah, proses penguapan di sini disebut dengan nama evaporasi. Kemudian perubahan wujud yang kedua yaitu pengendapan. Yang istilah lainnya yaitu presipitasi. Dan yang terakhir yaitu perubahan wujud yang terakhir yaitu pengembangan, dengan nama lain yaitu kondensasi. Nah, Pak Guru tanya, tadi proses atau perubahan wujud apa saja yang berperan dalam proses terjadinya hujan? Ayo. Apa aja? Pinter. Penguapan. Yang kedua yaitu pengendapan, dan yang ketiga yaitu pengembangan. Anak-anakku, agar kalian lebih jelas lagi, di sini Pak Guru akan tampilkan video. Nah, kita lihat ya videonya ya, video proses terjadinya hujan. Di sini coba perhatikan ya. Air laut, sungai, danau menguap karena panas matahari. Ya, ini terjadinya hujan ya. Pertama, air menguap karena panas matahari. Nah, karena panas matahari yang terlalu terik itu menyebabkan air laut, air sungai, dan air danau akan menguap. Ya, akan menguap, itu gambarnya ya. Nah, kemudian proses tersebut dinamakan evaporasi. Nah, kemudian uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Nah, proses semacam itu dinamakan presipitasi. Nah, itu membentuk
awan. Awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Kalian amati ya video tersebut ya. Nah, awan yang kecil tadi menjadi awan yang besar, yang kemudian membentuk awan yang berwarna hitam. Tersebut dinamakan proses pengendapan atau presipitasi. Nah, jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, proses perubahan menjadi titik-titik air tersebut itu namanya proses pengembunan. Nah, itu titik-titik air itu akan menjadi hujan. Akhirnya turun hujan. Nah, anak-anak, tadi kalian telah mengamati atau melihat sebuah video yang Pak Guru putar. Nah, setelah kalian melihat tadi, kalian bisa menganalisis proses terjadinya hujan. Nah, LKPD-nya nanti kalian kerjakan ya. LKPD tentang proses perubahan wujud benda pada proses terjadinya hujan. Tadi yang pertama proses apa? Penguapan. Nama lain dari penguapan dalam perubahan wujud terjadinya hujan apa? Evaporasi. Lah untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya nanti kalian kerjakan sendiri ya. Nah, pinter. Dari sini ada pertanyaan tidak? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Pinter, alhamdulillah. Anak-anak, karena kita masih dalam masa pandemi, kita harus selalu memakai masker. Jangan lupa nanti kalau misalnya kalian bepergian, masker dipakai. Tapi kalau misalnya kalian merasa di situ sesak, bisa dilepas, tinggal nanti dipakai lagi. Untuk masalah LKPD sudah paham? Sudah. Paham ya Mbak Afra ya? Pinter. Mas Fikri paham ya? Ya, kalau sudah paham, Pak Guru lanjutkan. Masih semangat tidak anak-anak? Masih. Alhamdulillah, masih semangat. Nah, coba anak-anak, dalam proses terjadinya hujan, kalian pasti sering yang namanya mengamati hujan. Hujan pada pagi hari ini misalnya turun dari jam 6 dan selesai pada jam 7. Nah, proses hujan tersebut atau terjadinya hujan berarti berapa lamanya dari jam 6 sampai jam 7? 1 jam. Nah, di sini Pak Guru akan membahas tentang konversi satuan waktu. Pada proses terjadinya hujan, dari awal sampai akhir pasti membutuhkan waktu. Satuan waktu terdiri dari apa saja, anak-anak? Jam, menit, dan detik. Iya. Satuan waktu terdiri dari jam. Tadi Mbak Afra jawab pinter. Tadi Mbak Ratna juga jawab menit, pinter sekali. Dan jadi Mas Fikri juga jawab detik. Iya, pinter. Sekarang Pak Guru tanya ya, hubungan antar satuan waktu. Coba Mbak Ratna, dalam 1 jam itu ada berapa menit Mbak Ratna? 60 menit. Pinter, Mbak Ratna memang hebat, pinter sekali. Kemudian Mbak Ayatul, 1 menit itu ada berapa detik? Ayo Mbak Ayatul. 60 detik. Iya, 60 detik. Kalau 1 jam, Mbak Afra ada berapa detik? 3.600 detik. 3.600 detik. Nah, kalian sudah paham? Ada pertanyaan anak-anak? Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Ya, kalau tidak Pak Guru lanjutkan. Supaya kalian lebih paham, lihat penjelasan Pak Guru di bawah ini ya. Ini gambar apa anak-anak?
Jam dinding. Jam dinding, pinter. Nah, di dalam jam dinding tersebut ada berapa jarum? 3. Pinter, ada 3 jarum, yaitu jarum pendek, jarum panjang, dan jarum kecil yang berwarna merah. Sekarang Pak Guru tanya, kalau jam atau jarum pendek itu menunjukkan apa anak-anak? Menunjukkan jam. Nah, untuk yang jarum panjang itu menunjukkan apa? Jarum yang panjang? Menit. Menit, pinter sekali, kalian hebat. Lanjut, kalau jarum yang kecil yang berwarna merah itu menunjukkan apa? Detik. Detik, pinter. Memang anak kelas 3 itu hebat. Nah, kalian sekarang sudah mengenal jam. Sekarang Pak Guru akan lakukan latihan atau perhatikan jam di bawah ini. Nah, di sini jam yang A itu jarum pendek di antara angka 1 dan 2. Lah, jarum panjangnya berada di angka 6. Berarti jam berapa anak-anak? 1:30. Terus jam yang B. Jarum pendek di antara 6 dan 7. Jarum panjang berada di angka 3. Berarti itu menunjukkan pukul berapa? 6 lewat 15 menit, pinter. Nah, kemudian jam yang C, jarum pendek di antara 4 dan 5. Ya, diperhatikan itu jamnya ya. Nah, jarum panjangnya berada di angka 7. Berarti menunjukkan pukul berapa anak-anak? Jam 4 lewat 35 menit. Lanjut gambar yang keempat. Jarum pendek di antara atau berada dalam angka 7, mendekati angka 7. Nah, terus jarum panjangnya di angka 9. Berarti menunjukkan jam 7 kurang berapa? 1/4. Iya, kurang 1/4 menit atau jam 7 atau jam 6 lebih 45 menit, atau bisa kalian menyebutkan jam 7 kurang 1/4 atau kurang 15 menit. Sudah paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak, kita mencoba. Ada 4 jam dinding. Siapa yang bisa jawab yang A? Atau jam A itu pukul berapa? Jam 8:30. Benar, kalian memang hebat. Lanjut, gambar yang B. Jam 6:15 menit. Benar, Mbak Ratna, jam 6 lewat 15 menit. Ya, gambar yang C. Jam 4:15 menit. Jam 4 lewat 15 menit, pinter. Dan gambar yang D. Ayo. Jam 3 pas. Jam 3 tepat atau jam 3 pas? Nah, setelah kalian mencoba tersebut, kalian sudah paham semua. Dari situ ada yang ditanyakan atau ada yang mau bertanya? Tidak. Alhamdulillah, sudah paham semua. Pak Guru lanjutkan. Nah, coba anak-anak, kita akan menyelesaikan waktu atau berapa lama kita melaksanakan atau mengerjakan tugas
kita akan menghitungnya. Nah, Pak Guru di sini akan menjelaskan bagaimana cara menghitung lama dalam kita melakukan pekerjaan. Ya, perhatikan. Ya, kita lihat ya. Pak Guru tayangkan videonya. Kegiatan yang pertama yaitu kita akan menyiapkan sarapan yang dimulai dari pukul 5.45 dan selesai pukul 6.15 menit. Ya. Nah, di sini Pak Guru jelaskan ya. Nah, menyiapkan sarapan yaitu selesai jam 6:15 menit, mulai pukul 5.45. Nah, selesainya pukul 6:15 menit. Terus mulainya pukul 5:45. Di situ berarti caranya kalian harus mengurangi. Ya. Kalian harus mengurangi. Nah, karena di sini 15 itu dikurangi 45 nggak bisa, maka yang 1 jam di depan kita gabungkan ke belakang. Yang 1 jam ada 60 menit. Jadi jam 5:60 tambah 15 jadi menjadi jam berapa? Jam 5:75 menit. Kemudian dikurangi jam 5:45. Nah, di situ maka penyelesaiannya jam 6 atau jam 5:75 dikurangi jam 5:45. Nah, maka kita akan menjadi 75 kurangi 45 jadi 30. Ya, berarti 30 menit. Tunggu bentar ya. Nah, coba. Kita tadi telah belajar tentang berapa lama dalam kita mengerjakan pekerjaan. Di situ nanti selesai pukul berapa dikurangi mulai pukul berapa. Nah, di situ nanti kalian bisa mempraktekkan. Nah, kemudian kalian tadi telah melihat video yang Pak Guru tayangkan tadi. Nah, sekarang kalian atau nomor 2 kita lihat jam 6 kita perjalanan ke sekolah itu dari jam 6:20 kemudian selesai pukul 6.05. Berarti lama perjalanannya berapa? 45 menit dikurangi 20 maka menjadi berapa? 25 menit. Kemudian yang nomor 3 kita belajar atau kursus bahasa Inggris mulai jam 15.30 kemudian selesai pada pukul 17. Berapa kita lama dalam kursus bahasa Inggris? Yo, berapa? 1 jam lewat 30 menit. Pinter ya? Paham ya? Mau sih? Ada yang ditanyakan?
Tidak. Kalian memang hebat. Nah, kemudian LKPD-nya sama seperti tadi yang pernah kita lakukan, yaitu caranya nanti selesai kita mengerjakan pekerjaan itu, misalnya mandi selesai jam 6.25, dikurangi kita mulai mandinya jam berapa, jam 6 lewat 10 menit, berarti kita tinggal mengurangi. Yang kedua yaitu pukul bermain, kita mulai bermain pukul 8.30, kemudian selesai jam 9.20, tinggal dikurangi saja. Itu ya, nanti kalian LKPD kalian kerja. Masih semangat anak-anak? Masih. Kalian memang hebat karena masih semangat dalam belajar. LKPD nanti dikerjakan ya? Iya, pintar. Nah, di sini Pak Guru akan membahas atau Pak Guru lanjutkan di dalam kita belajar, kita kan tentunya tidak sendiri ya, banyak teman. Nah, kalau kita mengerjakan berkelompok itu namanya apa? Yaitu bersatu. Ya, itu namanya bersatu atau bekerja sama di dalam mengerjakan tugas sekolah atau diskusi. Nah, di sini Pak Guru akan membahas tentang bersatu dalam lingkungan masyarakat dengan tolong menolong. Anak-anak, bersatu adalah sikap yang harus diterapkan dalam keberagaman. Nah, sekarang seperti apa bersatu dalam keberagaman sekarang bersatu dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Nah, sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna, dan keturunan untuk mencapai contoh sikap bersatu itu apa? Coba Mbak Ratna. Saling menghargai dapat dan barang yang beragam, saling menghormati dan kewajiban masing-masing. Nah, kemudian nanti gantian dulu Mbak Afra. Coba. Saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Pintar. Dan merendahkan adat istiadat lain. Iya, dilanjutkan Mbak Anissa. Apa sikap bersatu? Menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Pinter, kalian atau kelas 3 memang pinter. Nah, setelah kalian mengetahui atau memahami makna bersatu, kalian nanti Pak Guru tampilkan gambar. Coba, ini adalah gambar bersatu dalam masyarakat dengan tolong menolong. Nah, yang pertama, Pak Guru tunjuk ya gambarnya ya. Coba Mas Fikri, yang gambar yang pertama itu gambar apa ya? Bergotong royong di taman. Iya, pinter. Itu gambar seorang anak atau beberapa anak yang sedang gotong royong atau bekerja sama membersihkan atau merapikan taman. Pak Guru tanya, apakah itu termasuk kegiatan bersatu dalam masyarakat dengan tolong menolong? Iya. Gambar yang kedua, coba Mbak Afra. Warga masyarakat yang sedang membersihkan jalan. Iya, warga masyarakat yang sedang membersihkan jalan biar jalan yang kita lalui akan terlihat bersih dan rapi.
putih. Pinter ya. Kemudian gambar yang ketiga Mbak Ayatul. Ayo, ini gambar Warga apa yang Mbak Ayatul? sedang membersihkan lingkungan. Iya, pinter. Warga sedang membersihkan lingkungan. Mbak Anissa, gambar yang keempat. Kegiatan warga membersihkan jalan di depan rumah. Ya, pintar. Dengan mengamati gambar tersebut, itu ada beberapa warga yang membersihkan jalan di depan rumah agar terlihat bersih dan rapi. Gambar keempat juga termasuk sikap bersatu di dalam masyarakat. Dengan apa? Tolong menolong. Pintar. Dilanjutkan gambar berikutnya. Ya, gambar yang kelima yaitu gambar yang kelima. Tadi Mbak Ratna, coba gambar kelima itu gambar apa ya? Warga yang sedang gotong royong mendirikan pos ronda. Iya, pintar. Kemudian gambar berikutnya Mbak Anissa. Warga bersama-sama memperbaiki jembatan yang rusak. Pintar, memang anak kelas 3 hebat-hebat. Lanjut gambar yang berikutnya yaitu Mbak Ayatul. Itu gambar apa ya? Kegiatan warga membersihkan taman desa. Iya, pintar. Lanjutnya Mbak Afra. Gambar yang terakhir. Anak yang sedang membersihkan lingkungan. Iya, semua itu merupakan contoh kegiatan bersatu di dalam lingkungan masyarakat. Nah, anakku, sampai di situ masih atau apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, nanti KPI-nya bisa kalian kerjakan. Yang pertama, gambar apa, terus tool yang di sampingnya, tolong menolong di lingkungan mana. Paham ya? Paham. Kalau sudah paham, Pak Guru lanjutkan. Nah, di sini evaluasinya Pak Guru susun menggunakan Google Form. Nah, kalian bisa mengunduhnya Google Form melalui link yang tertera di layar kalian. Nah, link tersebut nanti kalian unduh dan terus nanti akan muncul soal ulangan atau soal evaluasi ya. Di situ nanti Google Form munculnya seperti itu. Nah, sampai di situ ada pertanyaan tidak, anak-anak? Tidak. Tidak ada. Berarti nanti kalian Google Form dikerjakan ya, dan nanti setelah kalian mengerjakan nilai akan langsung masuk ke tempatnya Pak kalau kalian sudah kirim. Nah, Pak Guru lanjutkan. Nah, setelah kalian belajar pagi hari ini, kita akan menyimpulkan. Kita sudah belajar tentang apa pada pagi hari ini tadi? Ayo. Tadi kita Proses terjadinya hujan mengkonversi satu iya, bersatu di lingkungan masyarakat dengan gotong royong. Berarti kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu satu, itu proses terjadinya hujan. Hujan. Apa? Mengkonversikan satuan waktu. Dan yang ketiga yaitu sikap bersatu di lingkungan masyarakat
Kalian memang hebat. Kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum Pak Guru tutup kegiatan pada pagi hari ini, Pak Guru tolong dipimpin berdoa Mbak Afra, silahkan. Berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mbak Afra yang telah memimpin berdoa. Pak Guru berpesan, karena ini masih dalam kondisi pandemi, Pak Guru berpesan untuk kalian selalu menjaga 3M. M yang pertama yaitu mencuci tangan menggunakan Masker. Masker. Yang ketiga menjaga jarak. Itu saja sampaikan. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.